Adapun gelombang menakutkan. Gelombang bisa saja membuat kita jatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan, itu kita percayai, itu kita imani. Kalau sebentar kita dengar firman Tuhan, biar firman itu kembali menguatkan kita lagi, menyegarkan kita lagi, untuk berharap kita lebih lagi kepada Tuhan, bahwa kita masih punya Tuhan dalam segala keadaan. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Ingatlah, kita punya Tuhan, dan Dia lebih besar dari segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Katakan lagi, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari. Yesus lebih besar. Haleluya. Engkau Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Engkau Tuhan tak pernah meninggalkan umat-Mu. Haleluya. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari Yesus lebih besar. Haleluya, haleluya. Amin. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Amin. Kekuatanku, Yesus lebih besar dari. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami masih punya Tuhan. Kami masih punya Yesus
yang lebih besar dari segala sesuatu yang apa yang kami hadapi Tuhan. Sebentar firman-Mu diberitakan, biar firman-Mu kembali menguatkan kami, kembali menyegarkan kami Tuhan, kembali membawa pengharapan kami lebih lagi kepada Tuhan, bahwa kami punya Tuhan, kami punya Yesus yang lebih besar dari segala-galanya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kami sendiri, apapun keadaannya, dalam duka maupun suka, Engkau Yesus yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan kami semua yang akan mendengar, biar kami buka hati kami seluas-luasnya. Ketika kami mendengar firman-Mu, firman-Mu itu jatuh di tanah yang baik di dalam setiap hati kami. Bahkan Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mau melanjutkan pelajaran Alkitab kita dari Galatia ya, pasalnya yang pertama sekarang. Galatia pasal pertama ayat yang keempat, Galatia 1 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama Galatia 1 ayat 4. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca Galatia pasalnya yang pertama ayat yang keempat. 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan. Jadi Rasul Paulus di sini dia menyampaikan bahwa Yesus sudah menyerahkan dirinya bagi kita. Jadi kalau kita belajar tentang kasih pada hari Minggu ya, bahwa kasih itu berbuat ya. Karena kita lebih dulu menerima kasih dari Tuhan. Jadi Allah dalam hal ini Yesus menyerahkan dirinya bagi kita. Dan dikatakan di situ bahwa itu adalah kehendak dari Allah Bapa. Jadi Allah Anak Yesus menyerahkan dirinya bagi kita. Jadi untuk bisa menyerahkan dirinya tentu Yesus ini, Allah ini harus ya mengambil rupa sebagai manusia. Sehingga dia bisa menyerahkan dirinya untuk dikorbankan begitu, dijadikan hukuman karena dosa-dosa kita ya. Jadi sesuatu sesuatu yang terlihat gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kan semua orang melihat bahwa Yesus ini dijadikan hukuman karena dosa-dosa kita ya. Seandainya misalnya ya ini terjadi di sorga, maka kita tidak tahu kan. Tapi ini kan terjadi di dunia, sehingga kita yang karena kita Yesus itu diserahkan itu bisa melihat dengan jelas, menjadi sesuatu yang tidak bisa terbantahkan bahwa benarlah Yesus mati karena kita. Jadi itu adalah kehendak Allah Bapa. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari ya, betapa pedihnya, pilunya, sakitnya hati Allah Bapa itu kalau melihat manusia itu berdosa. Kalau kita memperhatikan dalam Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 6 dikatakan seperti ini. Kejadian pasalnya yang ke-6, ketika Tuhan membinasakan manusia ya lewat air bah. Sebelum hukuman itu terjadi, maka ada keterangan dari firman Tuhan bagaimana pilunya, sakitnya ya hati Tuhan itu.
dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi yang membuat hati Tuhan itu pilu, sakit, bahkan kalau kita perhatikan ini kan menjadi seperti tanda tanya, menyesallah Tuhan. Itu kan kalau kita pahami secara baik ya Bapak Ibu sekalian, menunjukkan betapa kecewanya Tuhan. Betapa istilahnya manusia itu ya ternyata meleset ya dari keinginan Tuhan. Jadi menyesal. Jadi kita kembali dulu ke atas tadi kan supaya kita dapat kaitannya ya. Dikatakan bahwa Yesus itu diserahkan memberikan nyawanya supaya kita itu dilepaskan dari dunia yang jahat ini. Dan dikatakan tadi ayat 5 kan itu adalah kehendak Allah Bapa. Kita mulai dengan bagaimana kalau kita manusia itu melekat begitu ya, terikat kepada kejahatan. Maka itu membuat hati Tuhan pilu ya. Hati Tuhan terluka. Itu seperti mengambil benda tajam dan kita goreskan begitu ya ke hati Tuhan. Itu kejahatan manusia. Sehingga kemudian muncul kata menyesallah Tuhan. Tadi saya katakan hendaklah kata ini kita maknai ya. Betapa sepertinya Tuhan menciptakan manusia tapi ciptaannya itu sangat jauh dari yang Dia kehendaki. Sangat jauh. Jadi kejahatan itu Bapak Ibu saudara-saudari ya, itu menyakitkan hati Tuhan. Kita bisa katakan mungkin tidak ada hal yang menyakitkan hati Tuhan selain melihat manusia itu ya hidup di dalam kejahatan, melihat manusia itu hidup tidak menurut aturan dari Tuhan. Dan kalau kita belajar sejarah Bapak Ibu sekalian ya kan, hampir semua manusia dibinasakan. Puji Tuhan. Ada satu nama yang muncul. Dan nama itu menjadi kayak seperti menjadi pengecualian begitu. Pengecualian. Ya, dikatakan muncul kata Nuh, nama Nuh. Jadi kan Tuhan menghancurkan, dan benar kan? Tuhan memang menghancurkan, tapi ada yang Tuhan sisakan. Karena apa? Kasih karunia-Nya. Karena apa? Ya, kehidupan yang berbeda yang dimunculkan oleh Nuh. Ya, jadi berbeda. Jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu saudara-saudari ya, tentu saja di zaman kita sekarang pun ya, bahwa dunia ini jahat. Faktanya kan begitu. Tapi di tengah kejahatan dunia ini Tuhan mau menciptakan ya satu kelompok manusia yang terlepas dari kejahatan. Itu yang berbeda. Semoga perbedaan ya, kadang-kadang slogan begitu ya anak-anak muda history maker katanya, pembuat sejarah. Kita suka berbeda begitu. Semoga perbedaan itu adalah di dalam hal kesucian. Ya bukan hanya penampilan, pencapaian lahiriah ya. Semoga kita gereja memaknai bahwa kita itu ya memang masih di dunia, tapi kita adalah orang-orang yang ingin Tuhan lepaskan. Ya. Jadi dunia, kalau kita ikuti dunia, gaya dunia, model dunia, maka dunia akan membawa kita kepada hal-hal yang jahat. Tapi untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia dan memberikan nyawanya bagi kita. Saya kembali lagi, jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau menjelaskan pada kita ya bahwa akan ada seperti dua kelompok begitu ya. Jadi waktu kita dikatakan dilepaskan dari dunia yang jahat, bukan berarti kita tidak di dunia ini lagi.
Tetapi kejahatan itu tidak bisa mencapai kita. Kejahatan itu tidak bisa mempengaruhi kita. Kejahatan itu, dosa-dosa itu ya tidak bisa mengikat kita. Sekalipun kita di dunia yang jahat, tapi kejahatan bukan sikap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus menyerahkan dirinya memang karena dosa-dosa kita. Jadi di situ kita dapatkan yang pertama, supaya dosa kita itu bisa dihapuskan. Tapi yang kedua adalah supaya kita yang berdosa itu tidak lagi hidup di dalam dosa. Dan kalau begitu, maka kita mendapat kebenaran kalau kita mau hidup ya dilepaskan dari kejahatan, dari dosa, maka itu tidak mampu kita lakukan sendiri. Kita harus lakukan itu di dalam Tuhan. Jadi kalau kita ingin dilepaskan dari dunia yang jahat, dari perbuatan yang jahat, dari sikap, dari tingkah laku yang jahat, kita harus ada dalam Tuhan. Karena memang tujuan Tuhan adalah melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Jadi kembali lagi kita, karena Tuhan melihat ya dunia ini, manusia-manusianya cenderung melakukan kejahatan, kecenderungan hatinya. Jadi kecenderungan itu kalau kayak kemudi ya, dia udah nggak balancing lagi ya, udah tidak seimbang lagi ya, cenderung kemana dia, ke kanan gitu. Jadi kalau dibiarkan dia akan lakukan dosa terus. Dibiarkan ya, disuruh pilih, dikasih kebebasan, maka kebebasan itu digunakan, dimanfaatkan manusia untuk memilih dosa. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita diberikan firman Alkitab. Kalau kita belajar gini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang mungkin kita berpikir begini, saya bebas, saya merdeka, saya mau menentukan dengan diriku sendiri. Kalau kita belajar sejarah, kita bisa katakan kebanyakan dari kebebasan manusia itu disalahgunakan. Ya, seperti ini. Manusia mengambil siapa saja yang dia suka. Kebebasan kan? Tapi kebebasan itu disalahgunakan. Kan enggak begitu keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan kan ya maunya ya manusia itu ya mengambil pasangan, misalnya seperti itu kan, kalau dalam konteks itu yang adalah yang dikehendaki Tuhan. Tapi manusia yang bebas itu ya tidak mempedulikan ini. Makanya saya suka katakan begini, kalau kita diberikan aturan ya taati Bapak Ibu sekalian. Karena kalau aturan itu diambil ya betapa hancurnya kita. Ya kalau jadi hargailah firman Tuhan ini. Jangan kita anggap firman Tuhan ya ngeberatin hidup kita aja ini. Ya, nyusahin kita, enggak. Karena ketika ini diambil Bapak Ibu sekalian ya, diberi kepada kita kebebasan ya, tidak ada rambu-rambu, tidak ada aturan-aturan, tidak ada larangan-larangan, perintah-perintah, maka ingatlah sejarah membuktikan bahwa kecenderungan hati kita manusia akan memilih yang melanggar hati Tuhan, yang memilukan hati Tuhan. Kita akan melakukan apa yang kita suka. Dan itu tidak akan memikirkan hati Tuhan. Tidak akan memikirkan perintah Tuhan. Jadi dunia yang jahat, yang cenderung melakukan kejahatan itu akhirnya kan memilukan hati Tuhan. Dan kan tidak sampai di situ. Kadang-kadang kan kita gini Bapak Ibu, bisa jadi kita manusia pilu hati tapi ya nggak bisa buat apapun. Tapi Tuhan kalau hatinya pilu, sakit, ya, kalau hatinya dilukai, maka dikatakan aku akan membinasakan. Nah itu Tuhan. Aku akan membinasakan. Jadi ketika manusia melukai hati Tuhan, maka Tuhan membinasakan manusia. Dan kita lihat peristiwa air bah. Mati semua hanya 8 orang. Nuh istri 3 anak, 3 anak mantu. Ya, 8 orang saja yang selamat. Dari sekian banyak manusia. Karena ternyata hanya 8 orang yang bisa ya memperlihatkan kehidupan yang diperkenan Tuhan. Jadi mendapat kasih karunia Tuhan. Saya kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mau menjelaskan lewat pelajaran malam ini bahwa Yesus itu memberikan nyawanya supaya
kita manusia yang berdosa, yang tadinya hidup di dalam sama seperti dunia yang jahat, dunia yang tidak peduli soal kebenaran, kesucian, ibadah, ya, itu berubah menjadi peduli, ya, menjadi apa ya? Seperti tujuan kita adalah bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Itulah tujuannya Yesus datang menyerahkan nyawanya. Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 14. Mari kita perhatikan Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dikatakan ya, kita itu disucikan, ya, hati nurani kita itu dibersihkan. Dibersihkan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan jahat. Jadi di dalam hati manusia ini, ya, kalau dia tidak mendapat ya pembersihan oleh Kristus itu, maka dia ada perbuatan-perbuatan jahat. Yesus berkata ya, bukan sesuatu yang masuk ke mulutmu yang menajiskan engkau. Kalau dulu kan orang ngeributin, ya kan, makan nggak pakai cuci tangan lah, ya, model makanannya apalah. Lalu Yesus bilang, bukan yang masuk ke mulutmu, nanti yang masuk di mulutmu itu dibuang di dalam, ya, nanti kamu akan ke jamban, dibuang dan selesai. Tapi yang masuk ya di hatimu itu, karena di hatimu masuk iri, kemarahan, dengki, ya, perzinahan. Itu yang bikin kita rusak, kotor, ya, kebencian, keirian, ya. Itu yang merusak kita. Jadi di dalam hati ini Bapak Ibu sekalian, Yesus dikatakan ya, darah Yesus itu ya, dia menyucikan hati nurani kita. Jadi kita bisa bersih. Ya, orang sekarang kadang yang bilang kalau saluran darahnya ya sudah mulai tersumbat, ya segera dibersihin supaya panjang umur, supaya jauh sakit penyakit kan. Ya, orang bilang kan kalau banyak itu makan kelapa santan, ya nanti katanya dikit-dikit nempel di saluran darah kita itu. Itulah yang kadang-kadang membuat tersumbat, ya, tersumbat katanya. Jadi orang mengurangi makanan-makanan yang mengandung santan seperti itu, atau ya lemak-lemak atau apalah begitu, karena bisa nempel katanya ya di saluran darah itu. Tapi kemudian ada pengobatan di mana saluran itu dibersihin, jadi hilang gitu ya yang menempel-nempel itu yang kotor, sehingga darah bisa berjalan dengan lancar, baik, hilang sakit penyakit. Lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian ya, ini di hati manusia ya, itu sudah kotor ya. Yang ada hal-hal yang buruk, yang kotor. Yesus datang memberikan nyawanya, lalu kita dibersihkan ya. Yang kotor di dalam hati manusia itu dibersihkan, sehingga dikatakan ya, manusia itu kan tadi kita semua ini Bapak Ibu sekalian ya, adalah orang-orang yang sudah dibersihkan hati kita dari perbuatan-perbuatan kotor itu, kecuali kita memasukkan kembali, ya kan. Jadi kalau sudah dibersihkan Tuhan, jangan masukkan kembali ya. Sudah dibersihkan. Dulu ada ajaran seperti ini ya waktu saya sekolah minggu ya. Kalau orang tuanya, kakeknya misalnya katanya ya pernah melakukan perbuatan dosa gitu ya, itu maka keturunannya itu harus dilepaskan katanya. Atau kalau dulu misalnya kita benci sama orang ya, maka dia harus pelepasan katanya, dilepaskan. Tapi setelah saya belajar firman Tuhan ya, sebenarnya pelepasan itu terjadi waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi dulu yang saya tangkap adalah itu diperlukan satu acara khusus begitu. Entah dia dulu muntah dulu gitu, oh itu baru lepas katanya.
Kan kita kan makanya saya bilang kan, waktu kayak kita Bapak Ibu jadi jemaat kan Bapak Ibu terima-terima aja kan. Tapi ketika Bapak Ibu terus belajar firman Tuhan, tentu kan ada hal yang dulu Bapak Ibu ingat, itu yang terjadi saya. Saya cerita diri saya. Ya waktu saya sekolah minggu, waktu saya remaja ya, kakak-kakak pembina kadang ngasih tahu ajaran ya, saya pegang aja waktu itu karena saya nggak tahu. Cuma kan lama-lama kan saya renung-renungkan begitu ya. Kok mesti ada acara khusus begitu? Ya. Kadang-kadang kalau belum muntah begitu ya, belum dianggap lepas. Yang sebenarnya kita kembali lagi ya, waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan, udah nggak ada itu ya, entah kutuk dari kakek nenek. Ya, lalu ya dulu mungkin kita masih simpan dendam ya, waktu kita percaya Yesus ya, waktu kita ya dibaptis ya, maka itu semua sudah disucikan. Yang perkaranya adalah bahwa orang itu kembali memasukkan, ya kan? Alkitab bilang ya, kalau roh jahat itu pergi dari seseorang, maka dia kan pergi katanya kan mengembara ke padang gurun ya, cari ya kemana dia bisa masuk. Roh jahat itu tidak suka Bapak Ibu sekalian ya tinggal ya di luar manusia. Pokoknya prioritas pertama dia manusia. Karena manusia dia sudah diusir, makanya dia cari-cari kan. Cari-cari akhirnya dia siapa tahu ya masih jomblo itu yang di apa dia diusir begitu ya. Siapa tahu nanti cinta bersemi kembali ya, gitulah pikiran roh jahat. Balik dia dan dilihatnya kosong katanya. Ada kemungkinan gitu masuk lagi, bahkan lebih parah lagi. Itu tadi saya katakan, ketika kita dibersihkan, kita tidak jaga hati kita ini, malah kita cenderung memasukkan yang jahat itu, ya dia bisa masuk. Makanya kadang-kadang orang bilang perlu dilepaskan orang itu. Sudah dilepaskan. Sehingga saya seringkali bertanya seperti ini, ya dulu kan ada program-program ya 3 hari ya, saya tidak perlu menyebut program-program gereja itu ya, wanita disuruh ikut, pria disuruh ikut ya. Lalu saya bilang, menurut saya katakan ya, kita ini diperbaiki ini by proses, progress ya, kita proses. Apakah ikut itu 3 hari lalu kemudian dia menjadi pria yang ideal? Apakah ikut itu 3 hari dia menjadi ideal ya, lalu kemudian dia tidak bisa mundur lagi? Ya kan Bapak Ibu, kalau memang benar begitu ikut itu, lalu dia ideal dan tidak mundur lagi ya, wah kita ikut semua saya bilang. Tapi kalau menurut yang saya pelajari, perbaikan itu, kemajuan kedewasaan kita Bapak Ibu, itu berjalan by proses. Dan proses itu gak cukup 3 hari. Apaan cuma 3 hari, lalu dikatakan kalau memang upgrade ya, meningkatkan ya, memajukan, iya. Tapi bagi saya ya, saya tidak mau seperti mendewakan program yang 3 hari itu. Karena kita itu datang sehari ke sehari. Masalahnya ya, apakah orang sudah maju nggak bisa mundur? Bisa Bapak Ibu sekalian. Ya. Sejarah ya, kita ikut bertuhan itu kan belum 1 tahun, bukan 1 tahun 2 tahun. Ya. Kita lihat orang maju, mundur. Ya. Kenapa? Ini proses yang kita jalani masih panjang. Saya suka kata setialah, apapun terjadi ya, gampangnya sederhana ya supaya kita ngerti ya, tetap aja dalam gereja udah itu, tetap dalam ibadah. Ya, mau uangmu ada, mau nggak ada ya, mau pendetamu kayaknya ya firman Tuhannya kok nyinggung engkau, di gereja aja udah. Gampang ngomongnya gitu Bapak Ibu sekalian. Ya kita nggak usah basa-basa tinggi gitu ya, berdoa aja terus, ya setia aja. Ya, itu proses. Nanti kita akan setia kita lihat, makin maju kita, makin dewasa. Ya. Jadi bukan salah kadang-kadang orang kan gampang sekali menyalahkan, ya kayak anak sekolah, ya mau sekolah di sekolah manapun, kalau anaknya nggak benar, ya, dimanapun jadi nggak benar. Atau sebaliknya, kalau memang dia niat sekolah, ya mau di sekolah manapun dia, maka dia pasti bisa. Ya. Kembali lagi kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu kan disucikan katanya. Darah Yesus itu menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi tanpa pembersihan, tanpa penyucian kita nggak bisa. Tahukah kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedikit ya, memang perjanjian lama itu ya banyak hal yang istilahnya gambaran di perjanjian baru.
Kalau itu contohnya gambaran saya katakan, perjanjian lama kan orang kecuali suku Lewi nggak bisa melayani, nggak bisa. Mau dari penerima tamu ya, apalagi yang kalau kita bilang ya membawa korban itu ke darah penyucian itu ke ruang Maha Kudus, kita bisa bicarakan ya, apakah kita katakan itu pendeta yang sangat khusus ya, itu nggak bisa sembarangan. Kalau orang non Lewi masuk mati Bapak Ibu sekalian. Ya. Bukan manusia yang mematikan Tuhan, dikirim api, mati. Sedangkan ya orang Lewi saja kalau bukan bagiannya, ya bukan bagiannya ada di ruang kudus, dia berani-berani masuk, mati. Jadi kembali lagi kita bersyukur sekarang ya, siapa kita Bapak Ibu sekalian, kita bisa melayani Tuhan. Itu semua karena apa? Darah Yesus menyucikan kita. Sehingga kita berhak atau layak untuk melayani Tuhan. Tanpa penyucian yang dilakukan darah Yesus, nggak ada kita yang layak. Saya nggak layak, Bapak Ibu nggak layak. Jadi kita disucikan, balik lagi kita. Darah Yesus itu menyucikan kita supaya kita bisa beribadah katanya. Ya, kita bisa melayani, bahasa Inggris katakan melayani. Ya, serve, ya, melayani. Kita bisa melayani. Kita bisa melayani itu kan satu perbuatan yang kita tujukan, berikan pada Tuhan. Sama seperti kata melayani ini kan diumpamakan sama seperti kalau dulu ya, orang-orang dulu makan, maka di dekat meja itu ya, itu akan ada satu orang, itu namanya pelayan. Nanti kalau dilihatnya ya, sudah habis makan dia cepat kasih, dilihatnya habis minum, pokoknya dia berdiri di situ hanya tujuannya melayani untuk orang yang makan itu. Begitu juga kita melayani. Jadi kita disucikan dari dosa-dosa kita oleh darah Yesus. Tujuannya adalah supaya kita menjadi pelayan-pelayan untuk Tuhan. Jadi mari kita renungkan, kita seumpama ya seorang yang standby ya, bersiap di dekat ya orang-orang yang sedang makan itu untuk melihat apa yang kita bisa buat. Apa yang kurang yang bisa kita berikan. Itu harus ada di hati kita. Saya suka kali katakan ya, biarlah hati kita ini ya selalu ada pertanyaan, apa yang bisa kubuat untuk Tuhan? Apa yang kita bisa buat bagi Tuhan? Saya mau mengajak kita ya, walaupun kita hidup dalam keadaan seperti ini ya, tapi biar pertanyaan ini tetap ada di hati kita. Saya mau katakan seperti ini, kalau pertanyaan ini ada di hati kita Bapak Ibu sekalian, ya Tuhan urus kok hidup kita. Ya, urus aja, pikirkan Tuhan. Biar Tuhan yang pikirkan kebutuhan kita. Ya, kita pikir apa yang kita bisa buat bagi Tuhan. Ya, hariku ini apa? Bisa aku berdoa, bisa aku baca firman. Apa pelayanan apa yang dipercayakan? Gereja butuh apa? Ya, pendeta butuh apa? Ya, apa yang disuruh? Apa yang diajak aku? Kita kerjakan. Saya percaya kadang-kadang gini Bapak Ibu sekalian kan, karena terlalu mumet apa kita mikirkan, sehingga kadang-kadang soal kesucian, kebenaran, pelayanan itu jadi terbelakangkan. Karena ribet gitu ngurusin apa. Kayaknya prioritas ini ngurusin, aduh ini gimana nih ya, bisa tetap sehat, bisa tetap ya tidak kelaparan lah gitu ya. Kalau boleh ya malah naik lah begitu ya, walaupun keadaan seperti ini. Kadang-kadang kan dipusingkan dengan itu, dipusingkan karena kita menjaga kesehatan kita ya kan, dipusingkan ya dengan kita menjaga mata pencarian kita. Kadang-kadang kan bisa jadi melayani itu menjadi terpinggirkan gitu, tidak masuk prioritas kita. Tapi mari kita balik ya. Ya, saya tidak katakan kita tidak menjaga kesehatan kita, enggak. Kita jaga. Tapi di pikiran kita ya, yang nomor satu prioritas, gimana aku bisa melayani Tuhan? Apa yang bisa aku buat bagi Tuhan? Kita kerjakan. Saya percaya kalau kita semua itu, coba lihat Bapak Ibu sekalian, Daud bilang, gak pernah kulihat orang benar kekurangan. Amin. Gak pernah Bapak Ibu. Ayo kita upgrade aja diri kita jadi orang benar. Pastikan aja diri kita jadi orang benar. Pastikan aja diri kita memang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya nomor satu. Kehidupan kita, kebutuhan kita yang lain enggak usah dipusingin. Ya. Kita fokus aja. Karena kalau kita dapat itu, ya, beribadah melayani Tuhan itu, maka Alkitab sendiri, saya teringat ya, kita lihat kan hamba-hamba Tuhan, orang-orang benar ya,
ketika masa sukar itu datang, pembelaan Tuhan yang spektakuler. Ya. Waktu kesukaran itu datang, ya Bapak Ibu sekalian, ya, yang kita melihat pembelaan Tuhan. Apakah hanya zaman kita pernah mengalami kesukaran seperti ini? Lebih parah. Kalau kita baca firman, lebih parah. Maaf ngomong Bapak Ibu sekalian, ada kejadian yang kita lihat ya, mama ya, dia potong bayinya. Ngeri kali kan? Saya kalau baca itu pilu saya. Itu lebih parah dari zaman kita. Tapi kita lihat orang benar, itu ada saja cara Tuhan. Ya. Jadi itu tadi saya katakan, ya kita pikirin aja gimana melayani Tuhan. Gimana kita bisa, itu tadi kata beribadah itu melayani. Melayani itu bukan cuma ya terbatas yang kita ngomong singer, pujian, main musik, bersihin gereja, bukan sebatas itu. Apa yang kita bisa buat? Itu tadi saya katakan, setiap hari pikirkan aja kapan kita bisa pagi-pagi aku mau nyanyi muji Tuhan dulu. Kan sangat sederhana seperti itu. Sebelum aku ke kantor, ya aku mau setengah jam lagi puji Tuhan, haleluya. Tuhan senang. Kebutuhan kita ya, kesehatan kita, dia pasti jaga, lindungi. Amin Bapak Ibu sekalian, ya mari kita langkah-langkah kita ya dalam masa-masa yang sukar ini. Ya, kita lebih utamakan lagi Tuhan. Melayani. Apa yang kita bisa buat bagi Tuhan? Tadi saya katakan, jangan karena kadang-kadang kan kebalik. Karena keadaan sukar ini ya dia mau jaga dirinya, ya akhirnya apa? Ya diajak dia melayani, jangan dulu ya. Dengan alasan A, B, C, D, E ya. Dan dalam hatinya ntar aku kenapa, ntar gini lagi ini. Tapi ketika kita mendahulukan Tuhan, memang Tuhan Yesus, kan tadi saya balik lagi, Yesus itu mati supaya kita ini layak untuk apa? Melayani. Jadi kalau nyawanya saja diberikannya, ya kan kita pikirkan bagaimana kalau kita kemudian jadi tidak melayani, ya karena ketakutan kita yang belum tentu terjadi. Kan belum tentu terjadi. Kalau memang misalnya ya, kalau kita ke gereja akan ditikam ya katanya, itu udah pasti kelihatan itu 10 orang. Ya mungkin kita masih iyalah. Ya. Ini kan sesuatu yang belum pasti, ya kita bisa kena, bisa enggak. Jadi untuk kita bisa melayani lah. Jadi tadi saya katakan ya, pelayan-pelayan Tuhan itu tidak lagi dikhususkan hanya orang Lewi. Sekarang zaman kita tidak lagi dikhususkan hanya sebagian orang. Ya sekarang kan kadang-kadang kata-kata ini ya, kekuasaan hanya dipegang katanya hanya sebagian orang. Enggak begitu dalam Tuhan. Bapak Ibu ya, melayani itu bukan hanya saya. Enggak, hanya pendeta yang boleh melayani. Bukan, semua. Tadi saya katakan dengan sederhana ya, kalau satu hari yuk kita beri waktu kita. Saya mau sebelum saya beraktivitas setengah jam saya muji Tuhan, haleluya. Ajak istriku, ajak anakku. Kalau mereka enggak mau ya aku aja. Ya. Jangan gara-gara mereka enggak mau, aku pun enggak mau ya. Sama-samalah ya, enggak hidup enggak benar. Kasihan mereka sendiri hidup yang enggak benar, aku pun ikut. Jadi kebalik kan. Ya. Maju lagi kita Bapak Ibu sekalian, Roma pasalnya yang ke 1 Petrus dulu ya, 1 Petrus pasalnya yang ke-2, 1 Petrus 2 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah. Jadi saya kembali lagi, kita itu dipanggil, Yesus itu mati supaya kita dilepaskan dari kejahatan. 1 Petrus tadi ya 2 ayat 9 katakan kita dipanggil dari mana? Gelap. Ya, eklesia ya dipanggil dari kegelapan. Lalu supaya apa? Tetap tinggal dalam gelap? Enggak dong, namanya dipanggil dari kegelapan ya, dipanggil ya dari luar ke dalam. Panggilnya sini.
Dari kegelapan, kejahatan, dosa kepada terang, kebenaran. Jadi saya mau sampai pada akhir khotbah saya. Mari kita renungkan dalam hati kita ya, bahwa saya mau katakan gini ya. Kadang-kadang misalnya gini ya, kita pingin ini, tapi kita lihat wah terlalu mahal harganya. Satu, kita nggak mampu. Yang kedua, eman-eman, hemat, ya sayang. Ya. Apalagi di masa sekarang misalnya ya, masih adanya kita mau ganti gitu. Misalnya contoh motor lah ya, masih jalan, glinding bagus motor kita. Ya, kita lihat motor baru, enak ya. Ya, misalnya dikasih tahu harganya sekian, adanya uang kita sekian. Ya, tapi kalau aku beli, uangnya habis sudah, nggak ada lagi. Ya. Kan bisa dua, kita kan sayang, ya bukan kita nggak punya uang, cuma sayang motorku masih ada. Ya zaman ini lagi susah, ya udahlah, pakai aja lah motor lama, untuk apa juga sama-sama glinding kok, ya kan? Bukan karena motor baru lalu kita boleh masuk jalur busway. Motor baru 3 bulan ya boleh masuk jalur busway, masuk tol. Oh kalau gitu ya kita mungkin ya kita bela-belain lah. Tapi sama aja kan, macet ya macet misalnya seperti itu. Ya. Kenapa? Tadi saya katakan kita nggak jadi beli motor. Ya karena terlalu mahal. Dua, sayang. Nah sekarang Yesus kan punya tujuan ini. Allah punya tujuan. Dia ingin supaya manusia itu tidak lagi kayak zaman Nuh kan. Dia ingin manusia itu ya meninggalkan kejahatan, hidup dalam kebenaran. Walaupun saya tadi balik ya, pasti ada golongan yang tetap jahat. Tapi dipisahkan, ada orang yang bisa dipisahkan. Dan tahukah kita harganya apa? Ya. Nyawa. Dan apakah ketika Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus tahu bahwa harganya adalah Allah Anak harus datang ke dalam dunia, memberikan nyawanya, lalu Allah Bapa bilang gini, kemahalan kayaknya ya. Belum tentu juga manusia bertobat. Belum tentu juga kan. Kita lihat di zaman kita, apakah semua manusia bertobat? Ya kita nggak usah ngomong ini deh. Apakah semua anak-anak Tuhan ya ngaku-ngaku orang Kristen hidup dalam kebenaran? Ya kita nggak menghakimi, tapi kalau kita melihat rasa-rasanya tidak. Misalnya tadi saya katakan, kalau kita seperti tadi suami istri bilang kita beli motor yuk, ya kan istrinya bilang ya, udahlah Pak, motormu kan masih ini, ya nggak lebih bagus juga kan kau punya motor baru. Ya kecuali mungkin dia duitnya ada 300 juta, ya udahlah 20 juta aja, usah pusing, masih ada ya 280 juta. Ya. Tapi kalau duitnya cuma 20 juta. Nah sekarang kan istilah bukan sesuatu yang kalau kita korbankan kata Allah ya, cuma binatang untuk manusia. Kan enggak, harganya bukan binatang, nyawa. Ya saya nggak usah panjang lebar menjelaskan. Pokoknya harganya adalah Yesus harus datang ke dunia, korbankan dirinya, mati di kayu salib. Dan apakah Allah kemudian membatalkan niat itu seperti analogi saya? Udahlah, belum tentu juga lebih enak. Belum tentu juga kok ya manusia itu bertobat. Belum tentu juga mereka sungguh-sungguh bertuhan. Tapi apa ya? Tidak ada omongan seperti itu. Dalam kesepakatan ilahi itu diambil keputusan. Ya, Yesus kan, aku akan turun ke dunia, mati di kayu salib, supaya manusia yang jahat bisa dilepaskan dari kejahatannya. Poin saya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Tuhan sedemikian mengupayakan, kan ini upaya Tuhan. Saya mau katakan gini, upaya Tuhan kan dalam hal pengorbanan Yesus sudah selesai. Maksud saya gini, dengan ngomong gini, apalagi yang mau dibuat Tuhan gitu loh. Kan nggak mungkin Tuhan paksa kita, itu nggak mungkin. Jadi semua usaha ya, tenaga untuk membuat kita terlepas dari kejahatan itu sudah dilakukan Tuhan. Sekarang ya tinggal di kita. Mari kita ya kan, kejahatan itu masih ada di sekitar kita, dosa masih ingin menggoda kita. Siapa tahu kan, saya tadi katakan ya, dengan banyak apa ya yang saya sampaikan ya, iblis itu kan ya waktu kita percaya Yesus, apakah dia langsung ya udahlah goodbye ya, kita putus ya nggak ada lagi ini.
hubungan. Enggak begitu. Iblis kan tetap korek-korek, lihat-lihat, siapa tahu ya. Siapa tahu aku bisa taruh lagi. Iblis nggak bilang langsung kita suruh murtad, enggak Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu aku bikin dulu ini orang benci, tidak terima, kecewa. Itu kan numpuk, teng ya satu. Itu seumpama sakit ya, udah nggak tahu lagi sakit apa lagi. Semua udah sakit. Ya sakit awalnya nggak langsung komplikasi katanya ya. Sakit ini dulu, ke sakit ini, sakit ini. Akhirnya udah nggak tahu lagi sakit apa. Ya saya berapa kali lihat orang ya sakit ini ya ginjalnya sehat, dikasih obat kena ke ginjalnya karena obatnya kekerasan katanya. Jadi sakit ginjal juga. Jadi Bapak Ibu sekalian akhirnya ya tadi saya bilangin iblis itu enggak langsung mengkaung, enggak, pelan-pelan dulu ya. Udahlah, kau jangan utamakan Tuhan lah di zaman kayak gini. Utamakan aja kesehatan. Utamakan aja gimana ini mencari uang ini. Ya ibadah, melayani udahlah dipending dulu. Ya. Kayak Tuhan itu dibikin apa ya? Jadi kayak sesuatu yang bisa dipending gitu loh, melayani Tuhan, beribadah ya, hidup dalam kebenaran. Itu tadi saya katakan ya, saya titip pesan itu Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan seperti ini tunjukkanlah kita memprioritaskan Tuhan. Jangan kita bikin Tuhan di belakang. Kayak murid-murid kan, di buritan Yesus itu tidur. Kenapa? Ya. Mereka aku yang bawa ya, jadi nggak dipikirin mereka Yesus. Saya mengajak kita walaupun dalam keadaan sukar ya, yuk kita pikirin Tuhan, gimana aku bisa melayani Tuhan, gimana aku hidup berkenan pada Tuhan. Sehingga Matius 6 ayat 33 itu kan relevan bagi kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu kebutuhan kan akan ditambahkan kepada kita. Jadi Tuhan mengajak kita Bapak Ibu sekalian ya, dan memberitahukan kepada kita bahwa Dia mati supaya kita dilepaskan dari dosa. Jadi kalau ada ya dosa ya yang sudah mulai masuk dalam hati, cepat buang. Nanti silakan baca di rumah bagaimana kita membersihkan diri kita ya dari dosa itu ya. Bagaimana kan Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kita baca dulu ya, masih sedikit ya, ini kita akhiri dengan ini, Roma pasal 12. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, persembahkanlah tubuh, persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. 2, jangan serupa dengan dunia. Lalu berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi. Saya akhiri dengan ini. Bagaimana kita bisa dibaharui ini mind kita, budi, ya, pemikiran kita. Yang satu, ya, tadi saya Bapak Ibu baca di rumah, tolong, ya, satu firman. Ini roh Alkitab, firman. Kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Nanti kita berubah sendiri. Ya, firman. Jadi sekali lagi ya firman. Banyak-banyaklah. Saya mengajak kita di masa-masa ini ya, lebih banyak lagi dengar firman. Lebih banyak lagi baca firman. Lebih banyak lagi renungkan firman. Jadi akal kita ini ya apa ya? Kayak kalau kita sekolah kan Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu ya, sekolah kita masing-masing beda-beda. Waktu kita sekolah kayak kita ini kayak gimana ya, dikasih koridor itu sekolah kita itu. Ya, disiplin apapun kita kayak kita mengambil keputusan itu berdasarkan sekolah kita itu. Makanya orang pengusaha beda cara pikir sama karyawan. Kenapa? Konsep pengusaha kan begini, konsep karyawan begini. Beda, nggak akan ketemu Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, konsep orangnya kan cara berpikir gini, cara ini, dan itu akan menentukan mutu dia. Maju mundurnya dia cara berpikir itu. Jadi saya katakan kalau Alkitab ini kita baca, kita renungkan, maka konsep kita berpikir akan jadi gitu. Walaupun kita berbeda-beda, kita akan bisa satu. Kenapa? Konsep kita koridornya sama gitu loh. Gaya apa ya? Kayak saya bilang jurusnya itu sama ngambil keputusannya. Saya perhatikan kok orang kalau ya istilahnya
cara ininya sama, saya lihat keputusannya sama. Tapi kalau berbeda begitu ya, dalam hal ini beda keputusannya saya lihat gitu. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi firman itu supaya apa? Kita bisa sama. Jadi kita bisa berubah. Yang kedua Roh Kudus. Ya. Jadi kita bisa dibaharui ya. Bukan ya dengan hal yang lain, hanya firman dan Roh Kudus. Jadi kita enggak serupa dengan dunia. Dunia takut, kita percaya. Ya, dunia bingung, kita enggak bingung. Ngapain kita bingung? Kita udah baca firman, Tuhan pasti pelihara. Ya, dan itu akan membuat kita kan berbeda dengan dunia kan. Tapi kalau dunia bingung, kita juga bingung. Dunia khawatir, kita pun khawatir. Ya, kita baca firman, ya kita minta Roh Kudus, dan Tuhan akan tolong kita. Puji Tuhan, mari kita berlutut, kita ambil waktu berdoa. Saya percaya doa mendatangkan kekuatan bagi kita menghadapi masa-masa sukar ya. Kita nyanyi